Kayak gitu Pak, jadi kira-kira yang dilakukan oleh Dinas apa untuk itu supaya saya berharapnya sih ya tadi itu kita punya kampus, kita punya SMK yang mungkin ada spesifik di jurusan tersebut. Karena kemarin di Temanggung saya ketemu dengan salah satu guru di SMK 1 Temanggung yang itu dia ada prodi juga di agribisnis sama teknologi hasil pertanian. Nah, salah satu guru SMK-nya dia juga membuka usaha agroekoturism. Jadi bagaimana pariwisatanya itu juga mengkombinasikan edukasi di dunia pertanian. Nah, di Wonosobo ini sebenarnya banyak ya pariwisata, cuma yang mengangkat terkait dengan agroekoturism ini belum ada. Nah, siapa tahu nih nanti untuk tembakau yang ekonomi itu bisa menjadi satu kawasan khusus wisatanya juga. Jadi sinergi antara tadi potensi lokal Wonosobo dikombinasikan dengan kurikulum pendidikan, dikombinasikan dengan pariwisata. Jadi multiplier effect-nya itu bisa terasa. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Iya, terima kasih Pak Dodo untuk pertanyaannya. Ini dari pertanyaan pertama. Ada lagi? Silakan dari Tembakau. Monggo Mas, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriono dari Kapecah. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang telah memberikan harapan kepada kita untuk menjadi petani yang sukses. Kami menangkap beberapa hal dari Bapak Syekh tadi tentang petani milenial. Kenapa sekarang petani milenial ini banyak yang tidak masuk dalam melanjutkan orang tuanya menjadi petani? Pada intinya tidak suka dengan petani, tidak, bahkan suka sekali. Tapi jujur saja bahwa petani di era sekarang ini adalah tidak sejahtera, sehingga para milenial ini keluar dari desa-desa untuk menjadi buruh pabrik atau buruh bangunan dan lain sebagainya, karena ada nilai plus yang satu harinya 80.000 sampai 100.000. Nah, bagaimana sentuhan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menggerakkan, mensejahterakan para petani milenial ini bisa kembali menjadi petani untuk harapan kesejahteraan untuk para petani di Indonesia. Karena dulu orang tua kami itu pernah bilang gini Pak, tolong dorani sing seret, sing penting dorani sing seret. Kenapa doran itu sampai muncul? Ya karena tidak ada kesejahteraan. Nah, sehingga monggo dari pemerintah memberikan sentuhan apa agar kita sebagai petani itu bisa sejahtera dan berpenghasilan itu yang di atas rata-rata. Ojo nganti dari petani ning kok min terus Pak iki Pak, saya setuju. Min terus nandur lobor, nandur kubis, nandur bambu niku angane mbok menopo. Lah nikulah saya setuju dengan Pak Ses tadi ketika diadakan zonasi. Ketika dari Menteri Pertanian memberikan pemetaan di seluruh Indonesia, mungkin itu akan ada pengangkatan petani di Indonesia. Dan juga Kun Sewu ini ada temanya potensi lokal tembakau, durian, teh, kopi Wonosobo. Tapi yang diiklankan di sini air putih dan aqua. Lah inilah tidak ada sinkron. Nah, maka dari itu untuk kedepannya nek temanya kopi teh sing nang arep teh utawa kopi nopo aqua menjadi sponsor. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebenarnya kita sudah ada kok kopi sama tehnya di belakang. Belakang sana Pak, belakang paling pojok maksudnya. Di standnya masing-masing. Yang laku Pak. Ini ada satu lagi mungkin ya. Iya. Ini mau ya ke Oh, kita ke milenial ya mungkin ya. Bukan ini nanti ya Bu ya. Enggak apa-apa. Dari milenial aliansi dari Indah Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya. Saya dari Desa Kembaran, Kali Kajar. Ini rekan-rekan saya yang tetangga desa ya, seperti itu dari petani tembakau. Saya di sini mewakili dari Indah. Indah itu adalah salah satu organisasi riset R&D-nya seperti itu. Tadi saya tertarik dengan pernyataannya Pak Farid ya soal kooperasi dan kolaborasi. Saya kira itu penting sekali Pak, karena kita itu dari mahasiswa saja itu baru sekitar 2 tahun mampu untuk kolaborasi. Sewonosobo itu sekitar 45 universitas itu baru bergabung 2 tahun yang lalu. Sebelumnya belum bergabung Pak. Dan kita di Indah sendiri hampir sekitar 100 orang. Itu yang jurusan pertanian, mohon maaf, cuma 1 Pak. Cuma 1 itu. Itu jadi teman-teman kemarin kami komunikasi dengan PT Tambi Pak di Bapeda kemarin. Itu saya dorong teman jurusan pertanian itu untuk berani berbicara meskipun cuma 1 orang yang jurusan pertanian. Nah itu nanti kalau misalnya harus membuat traktor, harus membuat teknologi-teknologi pertanian, kalau cuma 1 orang itu ya tentunya kasihan. Nah itu mungkin dari petani-petani milenial, kemudian masyarakat lokal bisa kemudian berkolaborasi bersama. Karena inti dari kolaborasi itu adalah untuk memahami potensi orang lain dan merefleksikan kelemahan diri sendiri. Misalnya orang lain punya kelebihan di dalam proses branding misalnya. Nah itu kita bisa belajar dari orang lain tersebut. Kita kelemahannya di bidang pengolahan, kita bisa belajar pengolahan dari situ. Kemudian kita terkait dengan organisasi pertanian. Nah ini saya sangat kira itu sangat penting sekali Pak. Sebetulnya Indonesia itu pernah punya organisasi pertanian dulu sekali. Pernah digalakkan oleh pemerintah dan kemudian organisasi pertanian ini mampu untuk menjadikan Indonesia itu swasembada pangan. Itu di tahun 60-an sampai di tahun sekitar 80-an. Nah kemudian nanti petani sebagai penyangga tantangan negara Indonesia harus diperhatikan nasibnya. Jangan sampai kemudian generasi muda enggan untuk masuk ke dalam dunia pertanian hanya karena ada kondisi ketika masuk ke dalam dunia pertanian, wah tidak sejahtera, wah uangnya tidak ada, atau mungkin dianggap sebagai pekerjaan yang harus berhujan-hujan seperti itu kan. Anak-anak generasi milenial ini harus disadarkan bahwasanya pangan Indonesia itu adalah yang terpenting. Tanpa pangan, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang berdikari dan berdaulat. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Yoga. Ini seorang milenial ya. Berarti memang mereka mengalami sendiri bahwa di antara komunitas mereka juga yang peduli dengan dunia pertanian hanya segelintir orang gitu. Jurusan saya cuma 1. Cuma 1. Oh dia milenial ya masih usia 20. Gen Z. 2000 Gen Z. Berarti bukan milenial. Ini sebenarnya ada 2 orang Mas. Temanmu sama Mbak Danu. Jadi di ruangan ini ada 2. Ini ada 3 pertanyaan. Kayaknya dialamatkan ke pemerintah semua ini ya. Jadi boleh Pak Andan atau Pak Sid? Oh, Pak Andan, monggo. Ini sekaligus sudah cukup lama pertemuan ini. Yang pasti pertama terima kasih masih ada kepedulian dari anak muda terhadap pertanian. Ada kesadaran bahwa ke depan itu kan butuh mangan, ya toh? Mangan sini dia kan saya petani, ya kan? Kecuali betul-betul makan beras plastik. Ya, kita harus nguri
pertanian, lahan kita tadi sampaikan. Maksudnya dengan usul sensor dan sebagainya. Yang kedua, yang sedikit, nggak apa-apa sedikit, tapi bisa mempengaruhi yang lain, bisa menyuarakan, ya kan? Kira-kira menjadi banyak. Yang membuat alat itu tidak harus sarjana pertanian, pertanian soal ya alat. Nah, itu sarjana teknik mesin. Itu yang mana kita dorong Mbak Janur di musik ada teknik mesin, di SMK kita ada SMK 2 itu SMK teknologi loh, aslinya itu. Cuman dia salah kaprah, seni ngemprak, rapi-rapi nggak ada jurusan kok teknologi informasi. Terus aja tinggalkan kan teknologi informasi, teknik kendaraan ringan bermotor, kemudian multimedia, listrik, yang lebih penting tertinggal. Apa? Nah, terus yang kedua soal organisasi petani. Tadi sudah saya sampaikan oleh Mas Kirman, sudah ada organisasi di masing-masing. Mestinya apa hambatannya? Kok organisasi itu orang mampu? Mesti jawaban pertama, bukan lebih mudah, ya kan? Ini kelemahan kita. Modal selalu menjadi hambatan utama. Jadi kan tahu nggak? Waktu saya tahun 2006 itu menggawe festival durian tingkat kecamatan Siloporto itu kan gitu. Tapi saya bisa menyelenggarakan festival cukup besar. Modalnya apa? Kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan para petani. Ini dari somaku. Kabeh petani itu urunan duit. Urunan itu loh. Limo. Nek uang siji sing arep melu bayar 5 bulan tak kira orang mari melarat toh. Maka jadi Mas Farid soal tentang koperasi. Tembakau aku tahun ngomong 5 tahun 10 tahun yang lalu. Waktu tahun lalu dari petani tembakau Mas. Tahun 94 kan dari petani tembakau. 94 tegani api sukses tempat. Tapi begitu 95 bubrah. Umat aku nandur hektar, mengoleh perang keranjang, oleh 10 keranjang yang bisa membayangkan 2 hektar dengan 10 keranjang itu masih turun. Makanya kalau buat sebuah terlambat, kenapa? Karena saya mengamalkan ekonomi keluarga di rumah. Akhirnya jadi supir, coba ngerti permainan tembakau itu adalah. Nah, kita mikir ini petani tembakau ini, dong panas banget. Bapaknya kan gede api. Ini regane anjlok, ya kan? Nek dok udan kok regane ya anjlok. Nah, manggung. Ganti bupati, besok aku dari bupati rego tembakau dhuwur. Nyatane ganti ping kula tembakone ora dhuwur, ya kan? Itu temanggung. Karena apa? Tata niaganya kita begitu panjang. Saya menentukan pilong telu, sisi duwe gudang garam, sisi duwe jarum, ya kan? Paling-paling begitu. Atau sampurna. Sampurna sekarang sudah tidak banyak menggunakan tembakau kita, banyak menggunakan tembakau yang memang teknologinya dan ores. Kalau mungkin bawa candi hiasan, kapen caruran, nanti dibantu Mas Kris, Mas Sidik, dan identifikasi sing rokok kopi rokok ini, sing udut kopi rokok, kan? Nah, hampir semua udut, bisa kita sudah mosong baku. Ojo urunan suwe gawe rebutan. Nek wong sak omah gawe rebutan 10 kilo, nang kono ana 300 omah berarti 10 pe 300 wis piro. Linggo, ya kan? Diolah dan dia rokok. Ning ora kena metu dhisik Mas Kris. Ojo didol metu dhisik, kena karo bea cukai. Diolah dhisik. Bidol itu di guru modal. Coba Mas Kris, kan masih butuh bantuan. Nah, pemerintah bantunya lakukan, misalnya yang bantu alat kerja, kan dengan hati-hati bisa digunakan. Membantu alat guminte, kan bisa. Membantu kertas, kan bisa. Nah, nanti kalau jual cukai, tidak singkat dulu, dulunya itu anggota koperasi kok, buat sendiri.
dijual sendiri. Untuk kalah Sendiri. kalau ada tulisannya kalah sendiri kan kelas Oh, ya ini makanya nanti kalau sudah mulai rada anu lah baru kita ngurus suke. Itu caranya di koperasi. Apapun ini kan juga yang kopi Mas Rangin. Saya punya pengalaman di rumah. Saya punya adik laki-laki, bungsu saya, punya istri anak rumah, tinggalnya di kota. Anak kota harus tinggal di desa. Saya paksa untuk menyesuaikan sebagai orang desa. Orang tua bapak saya pintar, pulang aja. Timbang itu supaya menjadi sosialisasi. Kami koperasi yang desa. Sing dicukupi mengikat kebutuhan. Dan itu semua butuh. Oh, gula. Ya kan? Kabeh keluarga kan butuh gula. Paling malas pulang kilo, pasti paling kan 2 atau 3 kilo. Ya kan? Minyak tanah, minyak goreng, kan masih udah minyak goreng. Orang mungkin ngomong orang makan goreng, masih makan gorengan, ya kan? Di kampung saya di Temanggung gitu. Yang ketiga, sabun dan pasta gigi. Jadi keluarga saya pertama modali, lagi pulaan ini. Nah, nanti awal bulan teman-teman tetangga juga bulan depan bayar sampai juga lagi. Ternyata ini perputarannya cepat banget. Ini kan tidak butuh, hanya persoalan kita, soal organisasi kita ini. Kita itu tidak bisa menjaga apa? Trust. Kita tidak bisa menjaga komitmen. Sama dengan kemarin di pemilu. Sopo sing nampa apa pemilu? Oke? Saya harus bertanya ke beberapa anggota yang jadi Mas, nyebar kilo. Saya nyebar 40 nyebar 20.000, rebu kilo 40 kan berarti kita kekurangan duit. Komitmen ini bahaya. Jadi pengurus koperasi kan habis dia begitu. Dulu ada KUD, hampir di semua desa ada KUD, ya kan? Di mana-mana sekarang juga masih ada koperasi Mas. Tapi pengurus ini menjaga trust, menurunkan kepentingan pribadi untuk kepentingan anggota itu sih. Ini perlu dilihat itu. Gaya kepengurusan ini. Nanti habis ketemu itu ya. Oke. Itu organisasi itu. Kemudian yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Dwi, bagaimana melingkan dengan industri, bagaimana meningkatkan kualitas. Kami terus berusaha untuk membangun minimal mulai dari tahun yang lalu kita sudah mengeluarkan bahwa petani harus memperhatikan, petani harus dijaga, petani harus ditingkatkan kualitasnya dan sebagainya. Termasuk besok Mas, kalau ada momen pilkada tawarkan aja. Kira-kira siapa yang akan nyalon? Apa konsepnya tentang pertanian? Bukan berapa duit yang akan Anda sebarkan. Nah, itu kata dia. Nah, apa konsep tentang pertanian? Apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan petani? Ukurannya apa? Itu jelas, ya kan? Dan orang begitu, ya, ukurannya 100, 200, tekan 300. Indonesia mungkin di 2045 sudah tidak ada nama Indonesia, ya kan? Tinggal nama sejarah kita. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Mas Erwin, Mas Agus, Fajar, dan teman-teman semua. Mari kita bersama-sama membangun Wonosobo dari sektor pertanian dan pariwisata. Semua persoalan Mas Dik, Mas Kris, teman-teman punya nanti inventarisir, ini banyak masukan-masukan yang bagus, termasuk tadi cara menghitung misalnya dari kebutuhan untuk koperasi misalnya di sebuah kelompok gitu kan, dia sudah hitungan tembakau, mungkin kebutuhan kekurangannya apa ini bisa diformulakan, kita punya DBHDHT, kita punya formula-formula yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Amin, amin, terima kasih Pandang luar biasa ya. Ya, dan terakhir ini untuk menjawab suara-suara milenial ya, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sekdin gitu.
apa ya, potensi milenial. Mungkin bisa disampaikan saja Pak, program saja nih, ada nggak kemungkinan untuk bisa nanti diswaperkan menjembatani ini sebelum kita tutup? Iya, semua sudah ditinggalkan Pak Sekda barusan. Jadi berkaitan dengan pengenalan pertanian di sekolahan sudah kita mulai di beberapa sekolahan, bagaimana menunjukkan siswa-siswa itu senang dengan tanaman, senang dengan tumbuhan lewat tanaman-tanaman politek. Di beberapa SMP sudah kita mulai berkaitan dengan kalau di Kota Prodi dan sebagainya Pak Sekda dari Diko monggo nanti merupakan kebijakan. Kemudian saya informasikan, tadi saya lupa, Polkar tarifnya setiap tahun menerima mahasiswa, dan ada 2 yang utusan dari rekomendasi dari dinas, tetapi ada kewajiban setelah lulus harus menjadi penyuluh swadaya, dan itu harus anak dari kelompok tani yang berprestasi. Kelompok taninya dinas akan mengeluarkan rekomendasi, dan itu akan diterima gratis tanpa biaya. Itu saya jangan mengharapkan jadi pegawai negeri, karena pemerintah gue lulus malah lo tak derek nyambut kamu negeri itu kan sudah tidak boleh mengangkat pegawai baru kecuali pekerjaan nasional. Itu saya kira semua sudah terjawab. Petani milenial juga, kita milenial semua di dinas juga siapa-siapa yang menjadi petani milenial datanya sudah komplit berkecamatan. Karena Mas Prestato lebih apal personilnya, ini lebih apal karena yang usianya sudah undur juga kita. Terus saya petani sekarang sudah lebih sejahtera Pak. Bantuan apapun mengalir terus. Jadi jangan mengira petani kirkoso terus boten. Nek petani kirkoso wis salah dengan sing ora iso ngatur. Nandur apa sih dengan ora dibantu? Pupuk dibantu, tanaman cabai dibantu, apapun mulsa wae kan dibantu. Jenengan kudu tenan. Matur nuwun. Jauh Pak Cihid, yang saya bicarakan bukan ya terima kasih bahwa dari pemerintah sudah memberikan bantuan yang berupa sarana alat katakan ini, tapi kesejahteraan kita itu memang alat itu bisa menjadikan segera, tapi yang kita bicarakan itu adalah bagaimana untuk mensejahterakan petani. Menurut saya kami dipun nanti akan Mas Dwi tadi bahwa pasar petani ini sebebas-bebasnya. Boten enten sing petani menurut saya sebagai petani adol Lombok niku bertahan dengan harga nyong apel-apel 10.000 umpami niki njuk bakule kok dalam 10.000 niku kandose kok dereng enten. Biasane petani niku kung beda-beda malah ini loro kali bakul. Lah niku lah bagaimana ini untuk menekan harga ini, ojo banget tarik ditekan biar petani itu sejahtera. Begitu. Itu cara ini ya Bapak peran dari pemerintah itu cara Mas Mustahil mengintervensi itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sriyono. Mungkin pembahasannya tata niaga di pasar tata niaga sekarang. Itu liputan saya tahun 2014 bulan Desember. Saya hanya sedikit menambah saja. Yang saya Mas Riono, jadi sedikit saya jadi apa Pak? Di kopi itu pasar begitu terbuka. Jadi kami di komunitas kopi itu selalu menyampaikan dengan teman-teman bahwa bagaimana kita bisa menciptakan daya kreasi
kepada diri kita sebagai petani ataupun produsen pengolahan itu bisa menciptakan nilai tambah atau value added sehingga kita tidak lagi didikte oleh pedagang pasar atau oleh harga pasar yang fluktuatif. Harga pasar yang fluktuatif itu